Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, mohon maaf atas absenan saya. Jelaskan ya. Saya kasih tugas, materinya masih mencakup masalah kalor kalau tugasnya. Oke. Ya, kita belajar dari modul dulu ya. Jadi di sini sifat zat itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan dengan zat lain. Sifat zat itu bisa dibedakan menjadi sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat, terus daya hantar panas, daya hantar listrik, ada juga contoh lain adalah kerapatan zat. Sedangkan kalau untuk contoh sifat kimia itu adalah kemampuan suatu zat bereaksi dengan oksigen, kemampuan suatu zat bereaksi dengan asam, dan juga masih ada contoh lainnya. Tadi ya kita bahas sedikit mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Jadi sifat fisika dan kimia itu masuk ke dalam sifat intensif. Intensif itu merupakan bagian dari sifat materi. Jadi materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Batu, kayu, daun, padi, nasi, air, udara itu merupakan beberapa contoh sifat materi. Nah, di sini sifat materi itu terdiri dari dua macam. Ada sifat ekstensif dan juga intensif. Kalau intensif ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua seperti yang sudah kita sebut tadi di awal, itu ada sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat ekstensif itu adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan juga berat. Kalau intensif itu adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, kemudian membeku, mencair, melarut, menguap, dan juga menyublim. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, intensif itu nanti akan dikelompokkan lagi menjadi dua, ada sifat kimia dan fisika. Tadi udah dijelaskannya di awal sifat fisika itu seperti apa dan kimia itu seperti apa dan contohnya itu seperti apa ya. Nah, Waalaikumsalam Mbak Rini. Kemudian materi sendiri itu juga bisa berubah, dan perubahan materi ini bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Perubahan fisika ini adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara saja. Contohnya, air membeku menjadi es, gula larut dalam air, pembuatan garam, logam dipanaskan, kayu atau kertas yang dipotong-potong. Itu contoh dari perubahan fisika.
Kalau perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Materi baru ini adalah materi yang sifat-sifatnya berlainan dengan materi asal dan sifat tersebut tidak dapat kembali ke sifat asalnya. Contohnya, kalau untuk perubahan kimia adalah proses fotosintesis, besi berkarat, meledaknya bom atau petasan, proses peragian, makanan membusuk, kemudian ada juga contoh yang lain perubahan warna dan proses pernafasan. Pembakaran bensin pada motor atau mobil itu termasuk perubahan kimia juga ya. Terus petasan yang dibakar itu termasuk ke perubahan kimia juga. Oke, untuk selanjutnya perubahan kimia itu disebut reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia, yaitu ada terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu atau kalor. Kalau perubahan fisika itu contohnya nanti campuran ya. Kemarin waktu itu kita pernah bahas mengenai masalah senyawa, campuran, itu kan. Nah, kalau perubahan fisika itu masuk ke dalam kategori campuran. Jadi contohnya di sini adalah air, gula plus pewarna itu akan menjadi sirup gitu ya. Sifat air itu adalah cair dan tidak beracun. Gula itu adalah padatan manis. Pewarna merah itu warna merah. Sirup adalah cairan merah rasa manis. Ini perubahan fisika ya. Waalaikumsalam. Baik, Kak. Kemudian kalau reaksi kimia atau perubahan kimia itu ada di dalam senyawa NaCl ya. NaCl itu garam dapur, jadi logam Na bertemu dengan gas Cl2 itu akan menghasilkan NaCl. Nah, susunan materi sendiri itu juga ada dua, ada zat tunggal dan juga campuran. Kalau zat tunggal, dia materi yang mempunyai komposisi tetap seperti air, gula, garam, arang, oksigen, dan juga besi. Sedangkan kalau campuran itu contohnya seperti tanah, air, sungai, dan juga udara. Zat tunggal sendiri itu tersusun dari unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat yang paling mendasar dan sebagai penyusun segala macam senyawa. Contohnya adalah besi, emas, aluminium, perak, oksigen, hidrogen. Itu unsur. Sedangkan kalau senyawa itu adalah perpaduan dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Contohnya air, garam, glukosa, alkohol, dan juga gula. Itu contoh dari senyawa ya. Ini kemarin udah kita bahas ya. Bentar. Nah, kita lanjut lagi mengenai perubahan fisika dan kimianya.
perubahan fisika itu juga memiliki beberapa ciri, yaitu perubahan zat yang hanya terjadi pada wujudnya tetapi tidak pada sifatnya. Dari perubahan fisika. Di sini ada juga macam-macam perubahan fisika. Yang pertama itu adalah perubahan fisika yang berupa perubahan wujud zat. Menyublim itu merupakan salah satu contoh perubahan fisika. Kemudian perubahan fisika yang berupa perubahan ukuran suatu zat. Ini adalah maksudnya materi yang berukuran besar menjadi serbuk kopi, dan beras yang ditumbuk akan menjadi tepung beras. Itu yang berupa perubahan ukuran suatu zat ya. Kemudian ada juga perubahan fisika yang berupaya perubahan volume yang disebabkan oleh penyusutan materi karena didinginkan atau pemuaian materi karena dipanaskan. Contoh, proses pemuaian rel kereta api di siang hari karena panas dan juga penyusutan karena dingin. Itu adalah contoh dari perubahan volume. Perubahan fisika yang lain itu adalah berupa perubahan bentuk zat. Jadi perubahan bentuk materi ini dapat terjadi jika dipukul, diremas, atau menggunakan alat bantu seperti mesin. Contohnya, itu adalah kayu yang berasal dari pohon dan dapat diubah bentuknya menjadi meja, kursi, dan lemari dengan menggunakan alat seperti pahat, gergaji, ataupun palu. Ini tadi beberapa contoh dari perubahan fisika. Suaranya nggak ada. Yang lain dengar nggak suara saya? Mbak Mul kayaknya sinyalnya deh Mbak. Ada beberapa contoh dari perubahan fisika ya. Kemudian kita review ulang lagi mengenai perubahan kimia. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ciri dari perubahan fisika. Sekarang kita masuk ke ciri dari perubahan kimia. Yang pertama, ciri perubahan kimia itu adalah terjadinya perubahan susunan molekul. Lalu yang kedua adalah perubahan zat bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tadi kita bahas mengenai macam-macam perubahan kimia. Yang pertama, perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu. Proses perubahan suhu itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ada reaksi eksterem dan juga energi panas atau kalor sehingga meningkatkan suhu lingkungan. Contohnya, proses pembakaran petasan dan juga pembuatan api unggun.
Lalu reaksi endoterm itu adalah reaksi kimia yang memerlukan atau menyerap energi panas. Waalaikumsalam Mbak Yasmin. Kemudian macam dari perubahan kimia yang kedua adalah perubahan kimia yang menghasilkan perubahan warna. Ini adalah terjadinya perbedaan warna. Contohnya, perubahan warna pada kertas lakmus. Kertas lakmus biru saat dicelupkan ke larutan asam akan berubah menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus merah saat dicelupkan ke dalam larutan basah ini adalah logam seng atau Zn yang direaksikan dengan larutan asam sulfat atau H2SO4 akan terbentuk seng sulfat yaitu ZnSO4 dan juga sejumlah gelembung-gelembung gas hidrogen. Ini contoh dari penjelasan dari perubahan kimia yang dapat menghasilkan gas ya. Selanjutnya itu adalah perubahan kimia yang dapat menghasilkan endapan. Jadi produk dari zat-zat yang bereaksi jika terbentuk endapan maka termasuk perubahan kimia. Contohnya perak nitrat yang kemudian dicampur dengan natrium klorida akan menghasilkan natrium nitrat. Dan endapan berwarna putih perak klorida. Nah, ini apa namanya? Perubahan fisika sama kimia itu materinya sedikit, jadi simpel. Cuma perlu pemahaman dan hafalan sedikit ya. Dan ada yang mau ditanyakan dulu mengenai nggak usah dihafal, dipahami saja Mbak. Kalau paham kan pasti bisa. Bentar, saya mau tanya apa ya? Oh iya, yang belum mengumpulkan UTS IPA ada nggak? Yang di sini yang hadir, yang belum mengumpulkan siapa? Mbak Rini ngirim via apa Mbak? Email ya? Namanya Mbak?
Oh, bentar-bentar. Nama FB-nya Mbak Abida siapa ya, Mbak? Ah, yang bener ini, Mbak. Mbak Mul kurang. Kalau apa? Kalau kurang nggak masuk nanti. Ada dotnya ya. Bentar. Mbak Rini nama emailnya apa? Terus Mbak Abida nama Facebooknya apa? Mbak Mul udah masuk kok, Mbak. Abida Basama. Oh iya ada. Oke, sudah ya Mbak. Mbak siapa? Mbak Abida. Mbak Mul itu udah ada. Mbak Re. Saya nggak hafal semua soalnya. Mbak Rea udah ada. Mbak Rea udah ada. Terus Mbak Siti Susanti udah ada. Terus Mbak Amanda, Mbak Rini, koma lah. Kayak kemarin tuh baca deh. Amanda udah ada. Oke Mbak Mul, Mbak Yasmin, Mbak Yasmin masukinnya ngirimnya via email nggak? Saya tuh nggak hafal Mbak soalnya. Bentar, punya Mbak Rini itu Mbak Rini kok nggak ada ya Mbak? Bentar. Mbak Mbak Rini, Mbak Abida udah ada ya. Mbak Rini Mbak yang nggak ada Mbak. Mbak Rini emailnya belum masuk Mbak. Coba Mbak Rini nanti dikirim ulang ya Mbak ya ke email. Kalau seandainya masih tetap nggak bisa, via Facebook aja. Oke.
Masih ada yang mau ditanyakan mengenai perubahan fisika dan kimia? Kalau enggak, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ya. Materi selanjutnya itu adalah pemisahan campuran. Oke. Di sini beberapa orang pasti kan udah pernah mendengar ya mengenai pemisahan campuran. Pemisahan campuran mungkin adalah memisahkan dua atau lebih zat dari satu zat. Kurang lebih pengertian secara sederhananya ya. Benar, suara saya putus-putus atau jelas? Kalau banyak yang putus-putus nanti saya coba log out. Walaupun sinyal saya sebenarnya hijau sih. Oke, Mbak Rini. Belum masuk tapi Mbak. Belum ada notif masuk. Oke, berarti di tempatnya Mbak Yasmin ya. Mbak Bida sabar ya. Oke, jadi ada yang menyebutkan secara sederhana pengertian dari pemisahan campuran itu adalah memisahkan dua atau lebih zat dari suatu zat. Jadi awalnya zat itu kan sendiri-sendiri atau individu tanpa tercampur, tapi seiring dengan perkembangan kimia itu zat tersebut dapat dicampur dan kemudian bisa dijadikan satu. Terus seiring dengan perkembangan zaman juga zat yang dicampur itu juga nanti bisa dipisahkan. Jadi pengertian kurang 07 Mbak. Bentar. Ya bener Mbak, kalau nggak masuk Mbak. arung.rizka07@gmail.com. Iya, untung nanya ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pengertian dari apa sih pemisahan campuran itu, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari campuran itu sendiri ya. Jadi campuran itu adalah gabungan antara dua jenis zat atau lebih yang dijadikan menjadi satu. Terus campuran itu juga memiliki dua jenis, yaitu ada campuran heterogen dan juga homogen. Bentar. Nah, di sini ya campuran zat itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada homogen dan juga heterogen. Ada perbedaannya. Di sini cara menghafal yang mudah itu yang dibandingkan campuran dan senyawa. Yang dibandingkan adalah cara pembuatan. Kalau campuran cara pembuatannya dia secara fisika, sedangkan untuk senyawa ini tabel perbedaan senyawa dan campuran, bukan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen ya. Kalau itu ini udah masuk ya, bener ya. Campuran itu masuk ke
dibagi menjadi dua, itu ada campuran homogen atau larutan dan juga heterogen. Kemudian kalau arti dari pemisahan campuran itu adalah proses memisahkan antara dua jenis zat atau lebih agar zat-zat tersebut terpisah dan kemudian menjadi zat tunggal. Zat tunggal itu maksudnya satu ya, bukan menjadi satu. Jadi dia menjadi zat tunggal dengan melakukan tindakan secara fisika maupun kimia. Ini pengertian dari pemisahan campuran. Mbak ini emailnya udah masuk ya, Mbak? Itu pengertian dari pemisahan campuran ya. Jadi saya ulangi lagi, pemisahan campuran itu adalah proses memisahkan antara dua jenis zat atau lebih zat agar zat-zat tersebut terpisah dan menjadi zat tunggal dengan melakukan tindakan secara fisika maupun kimia. Suatu campuran itu kan disusun oleh materi-materi yang memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Berdasarkan perbedaan sifat-sifat materi yang menyusunnya, maka suatu campuran bisa dipisahkan dengan cara-cara tertentu. Beberapa hal yang menjadi dasar metode pemisahan campuran adalah ukuran partikel, kemudian titik didih, kelarutan, dan adsorpsi. Oh, di sini nggak ada. Waalaikumsalam, Mbak Rara. Oke, tadi seperti yang saya sebutkan ya, hal yang menjadi dasar metode pemisahan campuran itu yang pertama kali kita akan bahas adalah ukuran partikel. Jika ukuran partikel zat yang akan dipisahkan berbeda ukurannya dengan partikel zat pencampurnya, maka campuran tersebut dapat dipisahkan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Ini nanti kita bahas. Kemudian yang menjadi dasar metode pemisahan campuran kedua adalah titik didih setelah ukuran partikel ya. Jadi yang pertama adalah ukuran partikel, yang kedua adalah titik didih. Jika zat yang akan dipisahkan memiliki perbedaan titik didih dengan zat pencampurnya, maka campuran tersebut dapat dipisahkan dengan metode distilasi. Pemisahan campuran dengan dasar perbedaan titik didih harus dilakukan dengan kontrol suhu yang ketat supaya tidak melewati titik didih zat yang akan dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada kelarutan. Secara umum, pelarut itu dibedakan menjadi pelarut polar atau air dan pelarut non-polar, yaitu contohnya adalah alkohol, aseton, kloroform, ether. Nah, itu termasuk non-polar ya. Dan berdasarkan perbedaan kelarutan zat-zat penyusun suatu campuran pada jenis pelarut tersebut, maka campuran itu bisa dipisahkan dengan cara ekstraksi. Yang terakhir ada adsorpsi. Ini adalah penarikan suatu zat oleh bahan pengadsorpsi secara kuat sehingga menempel pada permukaan dari bahan pengabsorpsi. Berdasarkan perbedaan daya adsorpsi, maka pemisahan campuran bisa dilakukan dengan cara adsorpsi. Nah, nanti ini kita akan bahas ya, apa sih itu filtrasi. Kemudian tadi ada lagi distilasi ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian itu ya. Macam-macam pemisahan campuran.
Jadi pemisahan campuran itu bisa dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan, penyulingan atau distilasi, pengkristalan atau kristalisasi, ada kromatografi, sublimasi, ekstraksi, sentrifugasi, evaporasi, dekantasi, corong pisah, dan juga rekristalisasi. Nah, tadi ada beberapa istilah yang sudah tersebut ya di yang hal-hal yang menjadi dasar metode pemisahan campuran. Nah, ini adalah macam dari pemisahan campurannya. Caranya ya, cara pemisahan. Ada di modul. Kata-katanya kalau disebutin satu-satu emang ribet ya Mbak ya. Yang kita bahas pertama, cara pemisahan campuran yang pertama adalah dengan penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan ini adalah teknik penyaringan yang bisa digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat-zat penyusunnya berbeda. Misalnya, pada pembuatan santan kelapa. Santan kelapa itu dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa dengan menggunakan saringan. Bisa bayangin ya, sambil bayangin gitu. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa itu bisa melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan di dalam saringannya. Ibu-ibu nih yang biasa di dapur pasti paham nih. Langsung gampang ya membayangkannya. Kalau enggak pembuatan teh nih, pasti pernah ya membuat teh, ya kan? Jadi untuk mendapatkan air teh, di sini kan teman-teman perlu merendam teh dalam air panas. Kemudian digunakan saringan untuk memisahkan teh dengan airnya. Nah, itu contoh dari penyaringan atau filtrasi. Proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan itu biasanya digunakan untuk memisahkan campuran yang disusun oleh zat padat yang tidak larut dalam air dengan zat cair. Campuran beberapa zat padat yang memiliki ukuran partikel yang berbeda dan campuran zat padat yang memiliki perbedaan sifat kelarutan. Kemudian cara yang kedua itu ada penyulingan atau destilasi atau distilasi ya. Penyulingan atau distilasi penyulingan atau distilasi itu adalah proses pemisahan campuran dengan penguapan yang diikuti pengembunan. Jadi destilasi atau penyulingan itu digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki titik didih yang berbeda. Jadi mula-mula campuran yang akan dipisahkan itu dipanaskan sehingga di atas titik didih yang akan dipanaskan. Jadi oleh karena zat yang akan dipisahkan itu memiliki titik didih yang lebih rendah daripada larutan, maka zat tersebut akan menguap terlebih dahulu. Uap yang terbentuk kemudian itu didinginkan sehingga menjadi cairan. Cairan yang dihasilkan itu selanjutnya ditampung dalam suatu wadah yang bernama distilat atau destilat ya. Terus apa sih ya manfaat prinsip penyulingan di dalam kehidupan kita sehari-hari?
Jadi prinsip penyulingan itu digunakan di industri minyak untuk memisahkan bensin, minyak tanah, dan juga solar dari minyak mentah. Hal ini bisa dilakukan karena komponen-komponen minyak bumi mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Jadi dalam campuran atau dalam kasus ini adalah minyak mentah, itu terdapat lebih dari satu komponen yang akan dipisahkan, dan maka harus dilakukan distilasi bertingkat atau biasa disebut dengan distilasi fraksionasi. Kemudian ada kristalisasi ya. Kristalisasi ini dilakukan untuk memisahkan campuran yang disusun oleh materi yang berbentuk cair dengan materi yang berbentuk padat dan juga memiliki sifat larut dalam air. Contoh campuran yang dapat dipisahkan oleh proses kristalisasi itu adalah larutan gula dan larutan garam. Kalau larutan gula itu dipanaskan dalam suatu wadah, maka airnya akan menguap dan akan tersisa kristal gula pada wadah tersebut. Nah, itu yang namanya kristalisasi ya. Kemudian cara pemisahan campuran yang keempat itu ada kromatografi. Kromatografi itu dilakukan untuk memisahkan campuran warna pada titik warna. Teknik yang digunakan adalah teknik kromatografi kertas. Dengan cara kromatografi, warna-warna penyusun tinta warna itu bisa dipisahkan. Contohnya nih, pemisahan warna penyusun tinta hijau. Jadi warna hijau itu adalah warna campuran dari warna biru dan juga kuning. Jika tinta hijau ini kita goreskan pada kertas, kemudian ujung kertas dicelupkan ke dalam air, maka warna hijau itu nanti akan terurai menjadi warna kuning dan juga biru. Nah, ini biasa disebut dengan teknik kromatografi kertas ya. Dan di sini teman-teman kalau penasaran bisa dicoba nih nanti. Kemudian yang kelima ada sublimasi. Di modul nggak ada ya. Jadi sublimasi ini adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan campuran zat yang mudah menyublim dengan pengotornya, seperti kamfer dan iodium. Iodium yang tercampur dengan pengotor bisa dimurnikan kembali dengan teknik sublimasi. Jadi nanti kristal yang mengandung iodium dan pengotornya itu disimpan dalam gelas tertutup, dan di atas tutupnya itu disimpan es batu sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan sehingga menyublim, dan uap iodium yang tidak mengandung kotoran akan membeku kembali pada bagian tutup, dan pengotornya tetap berada di atas dasar gelas. Insya Allah ya Mbak Rini. Kemudian ada juga cara ekstraksi. Kalau ekstraksi itu adalah metode pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Contohnya ini adalah pemisahan sari kelapa dari ampasnya dengan menggunakan pelarut air. Sari kelapa yang akan diambil dari ampasnya dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Pada proses pelarutan, ampas kelapa ini tidak akan ikut larut dalam air, sehingga setelah pelarutan sari kelapa terpisah dari ampasnya. Jadi kayak kita mau bikin santan ya. Ini contoh dari ekstraksi. Kemudian cara yang ketujuh mengenai pemisahan campuran itu ada sentrifugasi.
sentrifugasi, suspensi yang partikel-partikelnya itu sangat halus dan tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Dan partikel-partikelnya ini bisa melewati saringan atau bahkan menutupi lubang pori-pori saringan sehingga cairan ini tidak bisa lewat. Itu contoh dari sentrifugasi. Kemudian cara yang ke-8 itu ada evaporasi atau penguapan. Jadi untuk di proses penguapan, larutan itu nanti dipanaskan sampai zat pelarutnya, yaitu air ya, sampai airnya ini menguap dan meninggalkan zat terlarut atau garam. Jadi proses pemisahan ini bisa terjadi karena si garam atau zat pelarut itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada zat pelarutnya atau air. Garam itu zat terlarut ya. Jadi dengan iya benar, itu mengenai sublimasi. Selanjutnya itu ada dekantasi. Cara dekantasi ya. Dekantasi itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. Jadi dekantasi itu dilakukan dengan cara menuangkan cairan secara perlahan-lahan. Dengan demikian padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Ini pasti pernah juga ya pada melakukan aktivitas seperti ini, aktivitas dekantasi, tapi kita nggak tahu gitu ya. Ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian cara yang ke-10 ada corong pisah. Jadi campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan dapat dipisahkan dengan corong pisah, lalu didiamkan beberapa saat sampai membentuk dua lapisan terpisah. Contohnya adalah seperti pemisahan air dengan minyak. Cara yang terakhir itu adalah rekristalisasi. Rekristalisasi itu adalah pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Biasanya ini menggunakan suhu yang rendah untuk membuat cairannya itu bisa mengendap. Oh, itu yang kristalisasi ya, mohon maaf. Pak, itu kalau kristalisasi. Jadi biasanya dia menggunakan suhu rendah agar cairannya itu bisa mengendap. Sedangkan kalau kebalikannya, rekristalisasi itu adalah suatu proses kristalisasi ulang. Contohnya, kalau kita mendapatkan kristal tapi kristal tersebut belum murni, dilakukan rekristalisasi. Contohnya ya, kita punya kristal nih, tapi kristal tersebut belum murni. Dan untuk mendapatkan kristal yang lebih murni itu nanti akan diperlukan rekristalisasi dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkannya kembali. Waalaikumsalam Mbak Darnisem. Itu yang versi komplit ya. Cara pemisahan campuran, kalau nggak disebut semuanya juga nggak apa-apa sih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu?
Kalau nggak ada, sebelum kita lanjut kita masuk ke tugas dulu aja ya. uh, untuk tugas, karena kelas ini belum saya kasih tugas, sebelum saya lupa ya, soalnya dari kemarin saya lupa terus. Ada 2 soal. Ini jawabannya A B C D E sih ya, tapi nanti saya pengen caranya juga dijabarkan. Soalnya seperti yang bisa kita lihat bersama, yang bisa kita lihat bareng-bareng di ini ya, di layar. Soalnya kalau besok-besok takutnya lupa mbak, malah nanti nggak dapat nilai tugas, kan eman-eman. Kalau nggak ini sebenarnya ini kan dikumpulkan paling lambat sebelum tanggal 20 November. Sama aja bohong mbak kalau kasih rumus. Nah, ini saya ganti aja, dikumpulkan sebelum awal Oktober, September, Oktober, November, sebelum awal Desember ya. Berarti paling mentok akhir bulan November itu sudah harus dikumpulkan semua. Ini rumusnya masih rumus dasar semua kok. Ini kalau yang nomor 2 itu adalah Q terima sama dengan Q lepas. Kalau ini Q sama dengan MC delta T. Ya, sama aja bohong ya. 2 soal, tolong silakan dijabarkan. Tolong dijabarkan caranya seperti apa. Soal nomor 1 itu dulu salah satu soal di SN Senam PTN ya. Senam PTN tahun 2009, sedangkan soal nomor 2 itu dulu pernah diuankan tahun 2007. Nanti jawabannya dikirim ke email saya arum.rizka07@gmail.com. Nah, gini kelihatan ya. Jawab dengan caranya juga. Nanti kalau masih ada sisa, seandainya materi udah selesai, masih ada sisa waktu, kita pakai buat latihan rumus ya, ngerjakan soal dengan rumus yang banyak rumus-rumusnya gitu kan. Kalau kemarin banyak rumusnya ya. Apanya mbak ini yang sekarang? Ngerjain contoh soal gitu. Kalau rumus, kalau contoh soal di akhir-akhir aja. Kalau seandainya semua sudah selesai, ini bentar lagi selesai kok materinya. Nanti kita banyakin latihan berhitung ya, jadi pakai rumus-rumus, sekalian kita mereview ulang.
Oke, untuk soal ada yang mau ditanyakan? Untuk soal jelas ya. Jadi tadi sudah saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, saya bocorin nih. Udah saya bocorin rumusnya tadi. Yang santan sama teh kenapa, Mbak? Kalau IPA kan selain hafalan juga berhitung, Mbak. Jangan dipandangin. Nggak selesai nanti Mbak Siti, Mbak Susan ya. Ya sesebutnya saya aja ya, Mbak ya. Aduh, oke. Gini ya. Soal nomor 1. Rumusnya adalah bikin delta gimana ya? Ini berhubung delta t nya saya belum paham bikin angka huruf delta, huruf simbol delta di sini gimana ya. Jadi ini untuk soal yang nomor 1, Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T itu T1 min T0 ya. Kemudian kalau soal nomor 2 itu rumusnya nomor 2 itu soalnya apa sih? Bentar. Kalau nomor 2 itu rumusnya bentar, kok hilang.
kebalik ya. Oke, untuk soal nomor 1 gampang ya. Terus untuk soal nomor 2, kita pakai enggak kedinginan saya. Sumu iya. Pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Jadi MC delta T sama dengan MC delta T plus MC delta T ya. Gabung sama kelas ABK Mbak. Jadi kelas 7 semester 2 KPB itu ada 2 kelas. Yang satu tempatnya Marini, terus yang satu tempatnya ABK. Cuma saya dari kemarin lupa ngepost di ABK. Mohon maafkan saya lupa. Kau 4 kelas? Masa sih 4 kelas? Ya sudah, kalau kelasnya gabungan nggak apa-apa. Oke, untuk soal nomor 2 yang dicarikan massa jenisnya ya. Untuk Q lepas berarti gini aja deh. Aduh. Stepnya mana sih? MC kali. Soalnya bentar, saya lagi bocorin rumus karena teman-teman pada minta dibocorin ya rumusnya. Kalau jelek saya mohon maaf. Minyak dikali C kali delta T
ditambah, ini ditambah ya, bukan kali ya. Aduh, salah. Ditambah sebenarnya gini ya, MB dikali CB CB dikali delta T. Kok saya nulisnya ngos-ngosan ya? Oke, ini untuk soal nomor 2 ya rumusnya. Jadi yang ditanyakan itu adalah yang ini ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 kita pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima. Kalau lepas itu pakai rumus M kali C kali delta T. Itu masanya bentar. Nah, ini masanya pakai yang 50 gram ya. Masanya yang ini pakai yang 50 gram. Kemudian delta T nya itu kan 75 dikurangi 25 ya tadi. Nih delta T nya mana tadi, 75 dikurangi delta T nya 75 dikurangi 25. Kemudian ini minyaknya 100. Ya, saya kasih bocoran sampai sini aja ya. Ntar kalau saya lanjutin sama aja saya yang jawab. Kayak untuk rumusnya seperti itu. Nanti silahkan diotak-atik sendiri. Ini yang saya lingkari ini berarti ini yang menjadi pertanyaannya ya, yang perlu dicari ya. Nah ini, nah ini. Berarti kita masuk ke soalnya. Soalnya dikumpulkan sebelum pokoknya akhir November ya. Sudah panjang kan?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, jangan lupa ya untuk tugas sama UTS dikirim ke email. Dan kalau ada yang mau dikirim ke Facebook dan ternyata belum saya confirm, langsung kabari saya. Nanti bisa komen di mana? Komen di postingan grup saya bisa. Kalau nggak pas ada kelas kayak gini seperti tadi Mbak Amidah ya. Nah seperti itu. Terus untuk UTS jangan lama-lama dikumpulinnya, nanti ndak numpuk ya. Terus kalau untuk tugas jangan lupa akhir November batas pengumpulan tugasnya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan dan sekiranya memang sudah jelas mengenai tugasnya dan juga UTS-nya, saya akhiri aja kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat istirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.